Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Untuk video kali ini kita membahas tentang pertemuan 5, yaitu basis data, migration, dan seeding ya. Di sini kita akan bahas satu persatu apa itu basis data, apa itu migration, apa itu seeding. Oke, sebelum masuk ke sini saya rasa kalau untuk basis data teman-teman semua sudah paham ya. Karena mata kuliah basis data ada 2 waktu di semester 2 lalu, ada aplikasi basis data dan sistem basis data. Nah, di sini mungkin hanya penjelasannya aja gimana basis data itu diterapkan di dalam pemrograman web berbasis Laravel. Oke, di sini basis data penjelasannya mungkin sudah paham ya, itu kumpulan data yang terhubung ya, yang disimpan bersama-sama pada suatu media. Nah, data disimpan dengan cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan dan ditampilkan kembali. Oke, jadi basis data itu tempat kita nyimpan data apapun itu nanti kita simpan di situ ya, yang nantinya memungkinkan untuk menampilkan data kembali ke dalam webnya. Kita nampilin datanya ke dalam web. Oke, pada Laravel, interaksi dengan basis data dibuat dengan sangat sederhana di berbagai basis data menggunakan SQL, query, dan Eloquent ORM. Saat ini Laravel mendukung 4 aplikasi sistem basis data yaitu MySQL, PostgreSQL, SQLite, dan SQL Server. Oke, lalu selanjutnya konfigurasi koneksi basis data. Nah, di sini untuk dapat bekerja dengan basis data di pemrograman web Laravel harus dilakukan konfigurasi koneksi basis data terlebih dahulu ya. Di sini Laravel sudah menyediakan file konfigurasi basis datanya ya. Kita coba cek di directory config database.php. Kita cek di sini di dalam config lalu ada database.php. Oke, ini gitu ya. Nah, ini ya codingannya gitu. MySQL, driver MySQL, URL, env dalam kurung database URL. Oke, berarti ini codingannya. Gitu ya. Berarti sudah disediakan oleh Laravelnya di directory config database.php. Setelah itu, file ini fungsinya menyimpan konfigurasi koneksi database aplikasi Laravel. Pada file ini juga ada beberapa opsi driver database yang akan digunakan, seperti MySQL, PGS SQL untuk Postgre, SQLite, dan SQL Server untuk MS SQL. Kode di atas yang ini merupakan konfigurasi untuk MySQL. Isikan host dengan host server MySQL kita di sini ya. Misalnya 127.0.0.1 ya, atau localhost gitu, itu bisa juga. Jadi di sini sudah default ya 127.0.0.1 atau bisa juga diketik localhost hostnya. Terus kemudian isikan user dan password untuk MySQL di host tersebut gitu ya. Untuk user dan password ini ya nanti diisikan. Kemudian isi nama database yang akan kita gunakan. Namun kalau kita lihat file tersebut menggunakan fungsi env dbhost 127.0.0.1. Jadinya file ini menggunakan nilai yang ada pada variabel lingkungan. Maka kita isikan konfigurasi koneksi pada file env di root directory aplikasi kita. Coba kita buka file .env tersebut, maka akan didapati blok kode seperti ini. Kita cari dulu file .env-nya di root ya. Oke, ini ya .env. Nah, ini ada filenya gitu. Nah, terus di sini kodenya kurang lebih seperti ini ya. Ini yang MySQL, berarti yang ini ya. 127 DB connectionnya MySQL dbhost 127.0.0.1. Oke. Di sini penjelasannya kode ini merupakan file untuk menyimpan variabel lingkungan ya. Di sini kita bisa mendefinisikan konfigurasi koneksi database kita. DB connection merupakan settingan globals. Konfigurasi apa yang dipakai untuk connect ke dalam database. Nilainya MySQL karena kita akan menggunakan konfigurasi MySQL pada file config database PHP yang tadi. Kemudian kita isi langsung detail koneksi seperti dbhost langsung di config database PHP. Terus
kita isikan semua detail koneksi di sini, DB host, DB port, DB database, DB username, dan DB password. Selanjutnya, konfigurasi ini akan diakses oleh file konfigurasi menggunakan fungsi env db host nilai default, env db port nilai default, dan seterusnya. Kita coba lihat tadi di sini. Ini ya, DB host, lalu ada DB port, ya ini untuk DB portnya, gitu ya. Nah ini kita isikan di sini. Poin 512 di sini metode dalam berinteraksi dengan basis data pada Laravel ya. Di sini kita pakai basis data dengan Laravel agak sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan aplikasi tanpa framework ya, natif. Mungkin kalau teman-teman belum pernah bertemu ya dengan aplikasi-aplikasi yang memang menggunakan database. Gitu. Jadi database-nya misalkan bisa pakai Excel, Excel ya. Bisa pakai Access, bisa pakai localhost ppmadmin gitu ya, atau bisa pakai Oracle, SQL Server dan sebagainya. Nah, tapi yang dikonekin ke aplikasi lain gitu ya. Nah, di sini kan kita baru pertama kali belajar gimana caranya konekin database ke dalam pemrograman web. Nah, secara umum alur kerjanya dimulai kalau untuk natif ya. Ini buat desain basis data, kemudian buat tabel dan struktur melalui GUI. Koneksi aplikasi basis data dan menerapkan query pada kode program. Oke. Sedangkan jika menggunakan Laravel, framework tersebut sudah memiliki tools yang memudahkan dalam mengelola basis data melalui kode yang terdapat pada Laravel. Metode berinteraksi pada dengan basis data pada Laravel terbagi menjadi dua, yaitu code first dan database first. Code first di sini pemrogram tidak perlu perancangan, membuat basis data, bahkan memasukkan data awal melalui aplikasi yang biasa digunakan seperti phpMyAdmin, Terminal, Adminer, dan lain-lain. Oke, jadi perancangan dan pembuatan database yang dilakukan dengan memanfaatkan fitur yang terdapat pada Laravel disebut migration. Oke, jadi kalau di Laravel di sini, mungkin kalau di aplikasi yang lainnya kita bikin database-nya di phpMyAdmin, di Access gitu ya. Tapi kalau di Laravel ya kita cukup ketik codingan di Laravelnya aja, nanti pakai fungsi migration gitu ya. Terus input data awal dapat dilakukan dengan fitur seeding gitu ya. Jadi kita inputnya benar-benar dari dalam Laravelnya, sehingga nanti setelah kita masukkan codingnya di bagian bisa di sini ya, di Laravelnya langsung, itu database-nya di phpMyAdmin nanti langsung akan kebentuk juga gitu ya, karena udah dikasih kemudahan nih oleh Laravelnya. Terus ada database first. Metode ini dilakukan jika sudah memiliki basis data, table, dan skemanya, sehingga dapat langsung menggunakannya tanpa harus buat basis data baru. Jika ingin menggunakan metode ini, maka tidak perlu melakukan migration dan seeding. Oke, jadi kalau baru pertama kali ya kita bikin basis datanya nggak usah dari ini ya, nggak usah dari phpMyAdmin gitu. Jadi kita bikin basis datanya ya langsung aja. Mungkin teman-teman lebih prefer nanti enakan phpMyAdmin karena kita tinggal klik jadi. Oke. Tapi kan di sini gini ya. Untuk di Laravel sendiri kita harus implementasikan juga nanti coding SQL ya, seperti DDL DML-nya kita implementasikan ke dalam Laravel gitu yang udah kalian pelajarin. Kalau kita prakteknya hanya langsung dari phpMyAdmin, nanti gimana implementasinya pada saat nanti ada insert into, select into, update setwhere, terus delete bintang from gitu kan. Itu bingung maunya kemana gitu. Sedangkan kalau di SQL, di phpMyAdmin kan kita tinggal klik selesai gitu ya. Terus kalau database first di sini, kalau kita udah punya basis data gitu, terus kita tinggal langsung gunain aja, nggak usah bikin basis data baru. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya ya, di sini fitur migration-nya. Migration di sini fitur yang fungsinya sebagai control version system untuk basis data yang memungkinkan mengolah basis data dengan lebih mudah. Migration, kita dapat buat, ubah, hapus struktur table, field, dan basis data tanpa membuka aplikasi GUI manajemen basis data seperti phpMyAdmin, SQL Yoke, atau Terminal. Oke, jadi melalui migration kita nggak perlu lagi buka phpMyAdmin. Oke, biasanya kan kalau orang-orang bikin program gitu, buka phpMyAdmin-nya, cek database-nya, habis itu baru buka codingannya nih untuk ngoding gitu ya. Tapi kalau kita di sini nggak usah buka browser, langsung aja di Laravelnya itu bisa pakai migration. Nah di sini yang pertama, buat table dengan migration. Sebelum kita buat table pakai migration,
buat dulu database sesuai dengan project yang akan dibangun ya. Yang pertama, karena memang kita belum punya database-nya nih. Buat database bisa dilakukan dengan menggunakan GUI DBMS phpMyAdmin dengan cara sebagai berikut gitu ya. Terus ini buat database-nya dulu. Yang pertama sama ya seperti di semester 2, examnya dinyalain dulu nih, yang ini startnya. Terus buka phpMyAdmin, kita coba. Oke, kita buka phpMyAdmin-nya. Setelah itu kalau sudah kebuka di basis data, buat basis data baru ya, kita di sini basis datanya namanya dbpa1. Kayaknya agak lama sepertinya. Oke, kita buat baru di sini. Terus nama basis datanya dbpa1 kita buat. Itu ya, kayak ini sudah ada di sini dbpa1. Nah, setelah basis data kita buat gitu, berikutnya membuat tabel dengan menggunakan fitur migration-nya. Jadi basis datanya kita buat di Laravel, di phpMyAdmin. Untuk tabelnya kita pakai migration nih, kita coba gitu ya. Pertama bikin file migration. File ini dieksekusi agar dapat mengubah struktur tabel gitu ya. Dengan perintah yang dituliskan pada file tersebut. Untuk membuat file migration dilakukan dengan perintah format seperti di bawah ini pada terminal, berarti jangan lupa dibuka dulu cmd-nya, masuk ke dalam direktori Laravel SIA. Formatnya adalah php artisan make migration, nama migration-nya apa? Oke, terus di sini kita coba ya, buat di sini php artisan make migration mahasiswa. Jika dijalankan, maka akan tampil notifikasi seperti gambar di bawah ini. Oke, sudah ya, created migration 2020 gitu ya. Ini tanggal dibuatnya. Terus di sini nama migration-nya. Perintah di atas gitu ya. Setelah dieksekusi, menghasilkan sebuah file migration pada direktori database migration. Oke, nah sekarang kita cari nih direktori database migration-nya. Nah, ini kita coba di database migration, ini sudah ada. Nah, yang kita buat tadi adalah ini ya, mahasiswa ya. Oke, ini migration mahasiswanya. Nah, terus di sini dengan nama ini ya, merupakan stempel waktu kapan file tersebut dibuat, sedangkan student merupakan nama migration-nya gitu. File tersebut berisi kode di bawah ini. Oke, sudah sama. Kelas mahasiswa, extend migration, ini juga sama. Lalu pada kode di atas tadi terdapat dua metode, yaitu up berfungsi untuk menuliskan perintah mengubah struktur tabel, down di sini berfungsi untuk menuliskan perintah menuliskan perintah yang akan membatalkan perintah yang telah dieksekusi di metode up. Sebagai contoh, kita akan buat tabel mahasiswa dengan struktur tabel sebagai berikut. Nama kolom field di sini ada 4 field ya, ID, NIM, nama mahasiswa, jurusan, tipenya integer, sisanya varchar, size-nya 8, 30, 40. Untuk membuat struktur tabel mahasiswa, masukkan kode berikut pada metode up-nya. Oke, nah sekarang kita taruh di sini public function up-nya di sini. Ini bisa kita copy aja ya gitu, karena lumayan banyak untuk pengetikannya. Biar videonya juga tidak terlalu lama. Oke, sudah di sini ya. Untuk function down-nya di sini jangan lupa ditulis juga mahasiswanya di sini. Nah, ini sudah sama ya semuanya ya. Untuk eksekusi perintah tersebut, masukkan perintah di bawah ini pada terminal php artisan migrate. Berarti kita buka terminalnya. Kita masukkan php artisan migrate ya.
unknown database Laravel. Oke, select bintang from information scheme. Oke, coba di sini kita kan sudah masuk ke dalam database DBPA1 ya. Oke, kita lihat di DBPA1-nya. Belum masuk sepertinya. Oke, migrationnya sudah ya. Migrationnya sudah di sini. Ini sudah apa tadi udah saya save ya? Belum mungkin. Oke, kelas mahasiswa extend migration. Ini berarti ininya ada yang salah nih. Unknown database Laravel. Oke, sepertinya ada yang kurang tadi di sini. Nama database-nya kalau nggak salah tadi kita ubah dulu ya, harusnya di sini. Ini database-nya DBPA1 di dalam env-nya. Ini masih Laravel. Oke, ini kita ubah dulu. Ya, tadi saya kelewat gitu ya. Jadi di env yang tadi .env-nya database DBPA1-nya kita ubah dulu ini ya. Setelah itu baru kita lakukan migration-nya nih, karena DB database-nya ini kan sudah include ya dari tadi yang di sini di env-nya. Hubungannya kan ke sini nih DB database-nya. Nah, ini tinggal kita eksekusi lagi pakai CMD-nya tadi. Mana CMD-nya? Saya close sepertinya. Oke, ini kita coba lagi. Oke, kita coba tadi pakai perintah, yaitu untuk migration-nya PHP Artisan Migrate. Oke, migration table create successfully. Migrating-nya nih ya di sini. Oke. Nah, ini sudah tampil. Nah, sekarang kita lihat di dalam sini DBPA1. Oke, sudah ada ya. Ini mahasiswa. Ada tabel mahasiswa di sini. Strukturnya kita lihat. ID, NIM, nama mahasiswa, jurusan. Oke, create add, update add gitu ya. Itu juga sudah ada di sini. Oke, berarti sudah selesai. Mengisi data pada tabel menggunakan seeding. Setelah itu tabelnya kita buat. Nah, di sini seeding merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh Laravel untuk mengisi data pada tabel dalam database. Namun, biasanya ada data yang digunakan pada seeding. Data yang digunakan pada seeding adalah data dummy atau data sembarang yang digunakan untuk keperluan tester aja nih, testing. Apakah sudah berjalan dengan sesuai kebutuhan atau tidak? Nah, di sini konsep penggunaan seeding sama kayak migration. Pertama harus buat dulu file seedernya dengan memasukkan perintah menggunakan terminal. Masih pakai CMD-nya, kita masukkan perintahnya di CMD-nya kayak gini, PHP Artisan make seeder mahasiswa seeder. Oke, seedernya sudah dibuat. Perintah di atas kalau udah dieksekusi bakal menghasilkan sebuah file migration pada direktori database seeds. Nah, sekarang kita cari di direktori database seeds. Oke, ini mahasiswa seeder tadi ya. Oke, ini namanya mahasiswa seeder, file tersebut kodenya ini. Oke, sudah sama ya. Terus kode di atas adalah kelas yang terbentuk dari hasil kompilasi perintah PHP Artisan make seeder yang dijalankan melalui terminal. Kelas tersebut hanya memiliki satu metode, yaitu run. Kita lihat, oke, public function-nya hanya run metodenya. Pada metode tersebut, tuliskan kode untuk mengisi data ke dalam table student. Sebagai contoh, kita masukkan data student sebagai berikut. Ini ya. Ini kita masukkan. Ini kayak gini jadinya ya. Nanti ini datanya yang mau dimasukin. Sebelum melakukan penambahan data menggunakan seeder, diperlukan model yang bertugas sebagai penghubung setiap alur program yang berinteraksi dengan basis data. Nah, di sini sama seperti migration dan seeder, membuat model dilakukan dengan memasukkan
perintah melalui terminal. Perintah membuat model adalah PHP Artisan Make Model. Nah, di sini kan kemarin kita udah bahas konsep MVC ya, model view control. Nah, model kan seperti di video yang di pertemuan 2, kalau nggak salah tuh saya bilang model itu yang nanti akan berhubungan dengan basis data. Nah, di sini kita perlu buat dulu modelnya biar nanti si basis data ini bisa terhubung nih, gitu ya, dengan coding-codingannya. Berarti harus pakai model. View itu yang buat tampilan, controller itu yang buat controller yang di codingannya ya, untuk yang nampilin view-nya juga. Nah, di sini kita buat PHP Artisan Make Model, nama model di CMD-nya dulu. PHP Artisan Make Model mahasiswa. Oke, nah ini kita lihat codingannya di direktori app apakah sudah ada kemarin gitu ya. Nah, ini mahasiswa PHP sudah ada nih untuk modelnya. Berarti kan kemarin sudah buat ya. Nah, kita nggak perlu buat lagi untuk modelnya. Cukup karena di pertemuan 2 sepertinya sudah dibuat untuk model mahasiswanya gitu. Jadi kita nggak perlu buat lagi kalau memang sudah ada di sini ya di app. Terus ini ada mahasiswa.php gitu ya. Kalau memang misalkan belum ya berarti dibuat dulu perintahnya pakai ini di sini. Berarti gini ya, nanti PHP Artisan Make Model mahasiswa lalu tekan enter gitu ya kalau yang belum dibuat. Nah, kalau yang sudah dibuat ya udah, berarti di pertemuan 2 udah bikin nih. Nah, kita sekarang udah ada. Terus di sini pada dasarnya penamaan table dengan menggunakan migration pada Laravel akan direpresentasikan dengan nama jamak, sehingga ketika seeder dieksekusi tidak jarang akan terjadi error. Karena seeder akan membaca nama table secara jamak, misalkan siswas, dosens, DSB. Untuk mengatasi hal itu, kita lakukan konversi model yang merupakan fitur untuk menjaga agar table yang didefinisikan oleh model dengan table yang berada di basis data tetap sama gitu. Untuk melakukan konveksi model dilakukan dengan menambah satu baris kode seperti di bawah ini. Oke, jadi di sini kalau kita pakai migration pada Laravel ya, itu implementasikannya pakai jamak gitu ya, kayak orang lah gitu definisikannya. Kalau siswas berarti ada lebih dari satu table siswasnya, nanti dosens gitu juga sama, berarti berakhiran S gitu ya, seperti di bahasa Inggris juga. Nah, ini kita tambahin codingannya. Ini ya konvensi model kelas mahasiswa extends model, kita coba di sini. Oke, protected table mahasiswa di sini, namespace up situ sudah, use illuminate database model, database eloquent model itu juga udah ada. Nah, kalau udah ditambahin kode ini, kalau kita buka file mahasiswa seedernya yang tadi yang sudah dibuat, masukkan kode di bawah ini gitu ya. Nah, ini use app mahasiswa ditambahkan ya, use app mahasiswa sini, karena kita masukin modelnya ini use app itu kan nama folder ininya nih, app mahasiswa itu nama modelnya, model mahasiswanya. Nah, sekarang run database sheet ini nggak usah, kita tambahin di run-nya aja kan tadi, string mahasiswa 1 terus string mahasiswa 2 gitu ya, untuk nambahin kayak gini. Ini kita rapikan dulu aja. Oke. Kalau sudah di sini, sebelum menjalankan seeder, untuk memasukkan data ke dalam table pada file mahasiswa seeder, harus menambahkan satu baris kode untuk menggunakan model mahasiswanya pada baris keempat kode di atas. Jika sudah, lalu dijalankan perintah di bawah ini menggunakan terminal. Oke, ini baris pada file mahasiswa seeder harus mendapatkan satu baris kode untuk menggunakan model. Oke, yang ini ya, maksudnya ini use app mahasiswa gitu, karena kita kan tadi sudah penjelasannya udah dari sebelumnya ya. Kita pakai model mahasiswanya dulu gitu loh, buat app yang tadi foldernya mahasiswa nama modelnya. Lalu kalau udah, jalankan perintah di bawah ini menggunakan terminal. Di sini pakai PHP Artisan db seed min kelas sama dengan mahasiswa seeder, enter.
Oke, ini kurang ya, kurang satu strip. Kita ulang lagi. Di sini minus kelas ya, karena kita lihat antara pengetikan ini dengan ini beda gitu ya. Ini kita coba lagi. Oke, database seeding complete successfully gitu ya. Nah, setelah itu kita buka table student pada phpMyAdmin, kita browse aja langsung ya. Kita cek di sini di browser, kita browse atau jelajahi, sudah masuk ke datanya. Oke, sudah masuk. ID-nya udah ada, NIM ada, nama mahasiswa ada, jurusannya juga udah ada, create-nya kapan, update-nya kapan gini ya. Ini sudah masuk semua gitu ya. Ini waktu update-nya nggak sesuai sama jam kita ya. Di jam saya itu jam 3 sore. Kalau sudah, berarti database-nya sudah sukses untuk masuk gitu ya ke bukan database. Record-nya, data-datanya sudah masuk ke dalam table yang kita butuhkan. Oke. Nah, di sini ada latihan gitu ya. Latihan buat table baru dengan nama jurusan dengan struktur seperti di bawah ini. Di sini ada ID jurusan, nama jurusan, fakultas, integer varchar-nya 5, 30. Isi data tersebut menggunakan seeder dengan data sebagai berikut. Nah, ini kita praktikkan dulu ya. Yang pertama, kita bikin table baru dulu di sini. Tadi ke database ini kita bikin, ini database-nya udah. Lalu di sini, nah ini ya, kita di public function-nya kita buat dulu. Berarti kan ini tinggal kita buat nih, masukin baru. Kita harus bikin bukan ini ya. Tadi kan migration-nya kita buat ulang ya. Berarti kita bikin baru lagi nih. Ini namanya jurusan migration-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi melalui step-nya tadi di sini. Untuk yang ini ya, kita bikin make migration-nya dulu. Yang pertama di sini database-nya kan udah ada. Nah, sekarang kita bikin PHP artisan make migration. PHP artisan make migration. Terus di sini jurusan. Oke, enter. Nah, jurusan sudah ada di sini. Kita lihat. Oke, ini ya jurusannya. Nah, sekarang tadi codingan yang sama seperti ini ya, ini tinggal kita copy aja sih sebenarnya. Nanti bakal menyesuaikan dengan nama tabelnya gitu ya. Nah, terus di sini untuk yang down-nya juga di copy juga. Oke, di sini jadinya nanti nama tabelnya itu adalah jurusan, dan di sini juga jurusan. Tadi ID-nya di sini kita lihat ID integer, oke. Terus JRS varchar. JRS di sini varchar-nya 5. Lalu di sini nama JRS varchar-nya 30 dan fakultas ya terakhir. Fakultas varchar-nya 30 juga. Oke. Ini sudah kita save dulu ya. Setelah itu kita bikin tabelnya tadi ya. Tadi kan sudah masuk ke make migration-nya. Terus kalau udah kan ini kita ubah ya tadi ya, di sininya nih. Nah, ini kita ubah strukturnya seperti ini ya kan. Kalau udah diubah kayak gini tinggal kita ketik PHP artisan migrate-nya di dalam CMD. PHP artisan migrate ya. Enter. Oke, migration jurusan, berarti jurusannya sudah terbentuk. Nah, sekarang kita lihat di DBPA1. Oke, jurusan udah ada nih ya. Tuh ID, JRS, nama, fakultas. Oke, berarti sudah terbentuk nih untuk jurusannya. Nah, sekarang tinggal kita seedingnya. Seedingnya kita buat dulu seedernya. PHP artisan make seeder. Terus di sini jurusan seeder. Oke, seedernya sudah terbentuk. Nah, nanti kita buka di dalam database seeds-nya. Nih jurusan seeder. Oke, nah ini nanti yang bakal kita ubah di sini ya. Terus di sini jangan lupa tadi dipakein app mahasiswa. Tadi kan kalau pakai modelnya model mahasiswa ya. Nah, sekarang kita bikin modelnya dulu nih. Modelnya model jurusan gitu. Berarti pakai lagi yang namanya PHP artisan make model jurusan. Nama modelnya pakai spasi.
Oke, model jurusan di sini sudah ada atau belum? Kita lihat di app. Oke, belum ada ya model jurusan. Berarti ini tinggal di enter, harusnya langsung kebentuk di sini. Tuh, langsung kebentuk jurusannya untuk modelnya. Nah, ini kita lihat, ini modelnya. Setelah itu, perintahnya adalah ini ya. Kita masukkan konvensi modelnya yang tadi sama gitu ya di sini. Itu biar nggak kebacanya jamak gitu. Nah, di sini nama tabelnya tadi adalah kalau yang mahasiswa itu M-nya oke. Di sini berarti jurusan ya nama tabelnya. Oke, jurusan. Nah, untuk yang atasnya sudah sama, masih kelas jurusan extend model. Oke, nah habis itu buka file seedernya. Nah, tinggal kita isi ini. Seedernya yang tadi jurusan seedernya ya. Di sini kita tinggal isi. Jangan lupa pakai ininya, use app. Berarti di sini use app-nya itu adalah use app jurusan gitu ya. Terus di sini public function run-nya. Nah, ini tinggal kita tambahin aja datanya sebenarnya. Nanti kita copy dulu dari sini, tinggal kita ganti. Oke, datanya sudah ada. Nah, ini tinggal kita ganti aja gitu ya. Di sini jadi ID prodi-nya new, ini new-nya new jurusan ya berarti ya. Terus di sini ID prodi-nya 1, jurusannya ID-nya di sini nggak pakai ya ID prodi-nya. Oke, ID-nya nggak pakai. Ini langsung ke jurusannya aja di sini. Sorry, JRS bukan itu, JRS karena di sini kan menyesuaikan nama tabel ya, ini nama jurusannya apa. Tadi kan kita bikin tabelnya seperti ini nih untuk yang di jurusan. Kita lihat strukturnya JRS, nama JRS fakultas. Oke, berarti di sini JRS-nya adalah 11. Terus nama JRS-nya ini adalah Sistem Informasi Akuntansi. Terus di sini fakultasnya Teknik dan Informatika. Oke, save. Yang kedua, new jurusan di sini. Ini berarti tinggal kita copy aja ya sini. Nama JRS, terus fakultas di sini. Nah, ini fakultasnya sama semuanya. Terus yang bedain cuman di sini 12. Ini sistem informasi. Lalu save, bikin untuk yang ketiga ya di sini. String mahasiswa 3 diganti semua. Nah, ini new jurusan, jurusannya 13, ini teknologi komputer. Oke, fakultasnya sama. Ini kita save dulu ya. Setelah ini sudah selesai semua, tadi pakai PHP Artisan ini ya untuk eksekusinya. Kita tinggal ini aja tadi ke atas. Nah, ini kelasnya kita ganti jadi jurusan seeder. Enter. Oke, database seeding complete successfully. Nah, sekarang tinggal kita lihat di browse-nya aja atau dijelajahi apakah sudah masuk. Oke, ID-nya masuk 1 2 3, jurusannya pun sudah masuk. Nama jurusannya masuk dan fakultasnya pun juga sudah masuk. Oke, berarti pembahasan di video kali ini seperti itu ya untuk data basis data, migration dan seeding. Basis data itu nggak perlu saya jelasin lagi ya karena udah dapet di semester yang lalu gitu untuk basis data. Kita bikin basis datanya, yang penting di config-nya itu kan karena kita ini ya ini sudah default dari sananya. Kita nggak perlu ganti nama database-nya di sini. Terus yang kita ganti itu adalah di sini di env-nya. Kita cek di env-nya yang tadi mana ya? Di sini ya. Ini ada env nih. Nah, di env-nya di sini jangan lupa diganti nama database-nya. Berarti kalau tiap bikin project baru ataupun kemana gitu, pokoknya satu project itu connect-nya ke dalam satu database biasanya tuh kalau di web ya gitu, di programming. Karena kalau banyak nanti kita bikin koneksi ke dalam database-nya banyak juga. Oh, yang ini pakai yang mana, ini pakai yang mana gitu. Jadi makanya
Nah, mungkin sampai nanti ke pertemuan 6 ya kita database-nya masih DBPA1 gitu ya. Nah, saya nanti coba cek di pertemuan 6-nya. Nah, setelah itu kita bikin database-nya lewat php-admin, database-nya doang loh ya, nggak pakai table gitu ya, karena bakalan beda antara kalian bikin database pakai apa namanya dari sini, dari php-admin, atau dari tadi ya, dari yang migration seeding-nya. Karena kalau dari php-admin pasti nggak ada kayak gini-ginian nih, kayak kita lihat strukturnya di sini nggak ada create add, update add gitu ya. Terus di sini jenisnya timestamp gitu. Terus ada lagi nanti pada saat kita insert recordnya, kalau lewat php-admin kan ini sudah kerekam ya untuk datanya, create-nya kapan, update-nya kapan gitu deh. Nah, ini nanti yang berubah cuman update add-nya doang sih harusnya gitu ya kalau kita mau ubah data. Nah, setelah itu kita bikin migration di sini. Yang pertama kita bikin migrationnya dulu. Migrationnya apa gitu ya. Ini kalau tadi kan table mahasiswa sama table jurusan. Berarti kalau ada beberapa table mau koneksi ke dalam beberapa table, berarti migrationnya banyak nih. Kalau misalkan nanti di tugas project akhirnya migrationnya tablenya ada 3 misalkan atau 4, berarti migrationnya 4 dong gitu ya untuk connect ke dalam tablenya gitu ya. Terus karena kan ini migration ini buat bikin table, seeding-nya buat entry data tablenya. Nah, migrationnya dibuat, habis itu kita ubah kita bikin strukturnya dulu. Yang pertama ini ya, struktur untuk di up-nya sama di function down-nya. Nah, ini kan untuk ini ya, untuk bikin database-nya, tipenya apa gitu, ID-nya, field-nya apa aja, ID, NIM, nama mahasiswa dan jurusan gitu. Terus dieksekusi jangan lupa pakai PHP Artisan Migrate gitu ya. Kalau misalkan nanti sudah kebentuk di php-admin-nya baru kita buka lagi. Kalau udah muncul berarti migration-nya sudah sukses. Setelah itu seeding-nya yang pertama di sini kita bikin dulu seeder-nya berapa. Misalkan ada 5 table berarti 5 seeder gitu ya. Nah, tadi kan kita bikin 2 seeder ya, satu seeder mahasiswa, satu seeder jurusan. Nah, ini kita bikin PHP Artisan Max Seeder, mahasiswa seeder, dan tadi jurusan seeder. Kalau seedernya sudah terbentuk, gitu. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita bikin modelnya dulu nih. Kita bikin model ya tadi di sini. Oke, kita bikin model tadi di sini. Ini kan seedernya sudah. Nah, habis itu kita bikin model PHP Artisan Make Model, terus nama modelnya apa. Tadi kita yang mahasiswa sudah pernah buat sebelumnya, tinggal kita bikin yang jurusan aja untuk di latihan. Berarti PHP Artisan Make Model tadi jurusan gitu ya. Setelah itu modelnya kan ini dibacanya nanti jamak ya tablenya, yang extension akhirannya S gitu. Jangan lupa ditambahkan di dalam sininya gitu ya. Di sini di kelas mahasiswanya di modelnya tambahkan nih protect table mahasiswa atau protect table jurusan yang tadi di sini saya ya. Nih di sini protect table jurusan. Oke, untuk biar ngebacanya cuma satu, karena kalau nanti ada 2 table jurusan di dalam database ya dia bakal ngupdate-nya gitu bareng. Biar seedernya dieksekusi nggak error gitu ya. Jadi karena dia ngebacanya jamak. Setelah itu modelnya udah, terus tadi untuk ini ya mengatasi error di seedernya sudah pakai protected table. Terus kita isikan datanya di sini ya, pakai berapa data di sini, string MHS1 boleh, MHS2 atau string A, string B silakan boleh karena ini variabel. Terus new mahasiswa ini adalah nama tabelnya. Nah, ini fieldnya apa yang mau diisi gitu ya. Setelah itu dieksekusi dengan save. Nah, kalau datanya udah selesai dimasukkan ke dalam ini ya, di mahasiswa seeder tadi kan, terus di jurusan seeder. Nah, ini ya dimasukin di sini. Barulah kita eksekusi terakhir pakai PHP Artisan DB Sheets. Terus strip 2 kali kelas di sini nama seedernya apa? Ya, ini strip 2 kali ya. Kita lihatnya dari sini aja karena ini stripnya cuma 1, mungkin ada kesalahan pengetikan di modulnya. Nah, kalau udah di seeder pakai ini di terminal, terus sudah muncul database seeding complete successfully, berarti kita cek lagi di PHP admin-nya apakah datanya sudah masuk atau belum di sini ya.
Kalau datanya sudah masuk, berarti seedingnya sudah sukses gitu ya. Oke, jadi itu untuk pembahasan di video pertemuan 5 kali ini ya, yang lebih santai sebenarnya, lebih singkat ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertemuan 6 di video selanjutnya gitu ya, karena bahas basis data ini nggak terlalu lama sih sebenarnya. Jadi bisa langsung di skip, loncat ke pertemuan 6, terus tinggal kita latihan-latihan gimana caranya, karena di pertemuan 6 nanti itu ngebahas tentang CRUD ya, create, read, update, dan delete dalam form gitu. Karena ini sudah mulai masuk nih bikin CRUD di dalam formnya. Nah gini ya, ini udah mulai connect ke dalam database nih di pertemuan 6. Nanti kita lebih banyak latihan ke situ aja sampai pertemuan 7 gitu ya. Jadi mungkin materinya agak saya cepetin gitu ya. Setelah di pertemuan 5 ini kita bisa langsung masuk 2 pertemuan karena database hanya bikin latihan seperti itu aja ya. Jadi cukup untuk video kali ini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya di pertemuan 6. Sekian dari saya penjelasannya. Jika ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan di komentar atau di grup WhatsApp gitu ya. Biar teman-teman semua lebih jelas dalam belajarnya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.